Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, mahasiswi dari jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, di sini akan membawakan sebuah materi mengenai analisis finansial performance report, atau dapat kita artikan tentang bagaimana kita menganalisis laporan dari suatu kinerja keuangan. Nah, video ini merupakan bentuk hasil pembelajaran kami atas mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Nah, langsung saja di sini akan kita mulai dengan perkenalan dari anggota kami. Nah, untuk anggota kelompok 7 terdiri dari 4 anggota, yaitu ada Rania Muada, lalu ada Yasmin Diva Latifa, dan ada Aprisa Rizky Wulandari, dan saya sendiri yaitu Halda Kulsum Salsabila Rilanto. Nah, langsung saja akan dimulai dari materi yang akan dibawakan oleh Aprisa, yaitu mengenai varians pendapatan. Baik, untuk materi yang pertama yaitu tentang calculating variance atau menghitung variance. Di sini meskipun fokus dari bagian ini adalah pada membandingkan kinerja aktual dengan anggaran, manajer operasi yang kompeten tetap mengadopsi perbaikan terus-menerus atau disebut dengan mentalitas Kaizen, di mana mereka tidak berasumsi bahwa kinerja optimal adalah dengan sesuai anggaran. Sebagian besar perusahaan membuat analisis bulanan tentang perbedaan antara pendapatan dan pengeluaran aktual dan yang dianggarkan untuk setiap unit bisnis dan untuk keseluruhan organisasi, di mana beberapa perusahaan ini melakukannya setiap 3 bulan sekali. Analisis yang lebih menyeluruh mengidentifikasi penyebab varians dan unit organisasi yang bertanggung jawab. Sistem yang efektif ini mengidentifikasi varians sampai ke tingkat manajemen terendah. Varians sendiri bersifat hierarki, di mana mereka dimulai dengan kinerja unit bisnis total yang dibagi menjadi varians, yaitu varians pendapatan dan varians beban. Varians pendapatan dibagi lagi menjadi yang pertama varians harga penjualan, yang kedua varians bauran dan volume, yang ketiga varians bauran, yang keempat varians volume, dan yang terakhir penetrasi pasar dan volume industri. Sedangkan varians beban dapat dibagi menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Oleh karena itu, dimungkinkan untuk mengidentifikasi setiap varians dengan manajer individu yang bertanggung jawab untuk itu. Kerangka analisis yang digunakan untuk melakukan analisis varians ini meliputi ide-ide sebagai berikut. Untuk yang pertama, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab utama yang mempengaruhi laba. Yang kedua, menguraikan varians secara keseluruhan dengan faktor-faktor penyebab utama. Yang ketiga, fokus pada dampak laba dari variasi di setiap faktor penyebab. Yang keempat, mencoba untuk menghitung dampak spesifik yang dipisahkan dari setiap faktor penyebab dengan memvariasikan hanya faktor tersebut sambil mempertahankan semua faktor lainnya tetap konstan. Kemudian menambahkan kompleksitas secara bertahap, dan yang terakhir menghentikan proses ketika kompleksitas yang ditambahkan pada tingkat yang baru dibuat tidak dijustifikasi dengan menambah wawasan yang berguna ke dalam faktor-faktor penyebab yang mendasari varians keuntungan secara keseluruhan. Baik, selanjutnya untuk varians pendapatan. Di dalam bagian ini dijelaskan mengenai bagaimana menghitung varians harga, volume, dan bauran penjualan. Perhitungan tersebut dibuat untuk setiap lini produksi dan hasil dari lini produksi itu kemudian diagregasikan untuk menghitung total varians. Varians yang positif adalah varians yang menguntungkan, karena hal tersebut mengindikasikan bahwa laba aktual melebihi laba yang dianggarkan, dan varians yang negatif adalah yang tidak menguntungkan. Kemudian untuk bagian pertama dari varians pendapatan adalah varians harga penjualan, di mana varians tersebut dihitung dengan mengalihkan selisih antara harga aktual dan harga standar dengan volume aktual. Untuk perhitungannya ditujukan pada Exhibit 10.4 yang mana menunjukkan bahwa varians harga adalah sebesar 75.000 US dollar dan varians tersebut tidak menguntungkan. Selanjutnya, varians bauran dan volume. Seringkali varians bauran dan volume ini tidak dipisahkan. Untuk persamaannya, yaitu volume aktual dikurang volume yang dianggarkan, kemudian dikalikan kontribusi per unit yang dianggarkan. Untuk perhitungan varians bauran dan volume ini ditujukan pada Exhibit 10.5, di mana hal ini menguntungkan sebesar 150.000 US dollar. Varians volume dihasilkan dari penjualan yang lebih banyak unit daripada yang dianggarkan. Kemudian varians bauran dihasilkan dari penjualan proporsi produk yang berbeda dari yang diasumsikan di dalam anggaran. Karena produk memperoleh kontribusi yang berbeda setiap unitnya, penjualan proporsi produk yang berbeda dari yang dianggarkan akan menghasilkan sebuah varians. Jika unit bisnis ini memiliki bauran yang lebih kaya, yaitu proporsi produk yang lebih tinggi dengan margin kontribusi yang lebih tinggi,
maka laba aktualnya akan lebih tinggi dari yang dianggarkan. Dan kebalikannya, jika memiliki bauran yang lebih ramping, maka keuntungannya akan lebih rendah. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di sini kita masih memasuki dari topik mengenai varians pendapatan, yaitu memasuki bagian dari apa itu varians bauran. Nah, mungkin tadi juga sudah dijelaskan oleh Aprisa di materi sebelumnya, apa sih yang kemudian mengakibatkan dari varians bauran itu. Nah, untuk varians bauran ini diakibatkan dari menjual proporsi produknya itu yang berbeda dengan yang telah diasumsikan dalam anggarannya. Nah, teman-teman di sini mungkin juga sudah melihat dari rumus varians baurannya, karena sebelumnya tadi kan dijelaskan yang gabungannya ya dengan varians volume. Nah, untuk rumus dari varians bauran itu tersendiri, yaitu ada total volume penjualan aktualnya dikalikan dengan proporsi yang dianggarkan, kemudian hasilnya akan dikurangi dengan volume penjualan aktual, kemudian hasilnya akan dikali dengan kontribusi per unit yang dianggarkan. Nah, di sini mungkin seperti yang teman-teman juga sudah lihat, aku cantumkan tabel sebagai salah satu contoh yang juga ada di e-book, yaitu Exhibit 10.6. Di sini contohnya ada proporsi anggaran itu 1/3 untuk masing-masing produk. Jadi ada produk A, B, dan C. Nah, kemudian dikalikan dengan total volume penjualan aktualnya, itu sebesar 450, maka didapatkan untuk setiap produknya itu anggaran baurannya pada volume aktual itu adalah sebesar 150. Nah, setelah kemudian kita kurangkan, selisihnya ini kemudian kita kalikan dengan kontribusi per unitnya yang dianggarkan. Maka kemudian kita akan mengetahui apakah variansnya ini termasuk varians yang menguntungkan, yang favorable atau unfavorable. Nah, setelah varians bauran, selanjutnya akan mengenai varians volume. Nah, lanjut ke topik selanjutnya, itu mengenai varians volume. Nah, mungkin tadi juga sudah dijelaskan oleh Aprisa di materi sebelumnya, yaitu varians volume ini diakibatkan ketika unit yang kita jual ini lebih tinggi atau lebih besar dibandingkan dengan yang telah dianggarkan. Nah, di sini teman-teman bisa melihat formula atau rumus khusus untuk varians volume itu tersendiri. Pertama, yaitu total volume penjualan aktualnya kita kalikan dengan persentase yang dianggarkan. Kemudian hasil perkaliannya ini kita kurangkan dengan penjualan yang dianggarkan. Kemudian selisihnya akan kita kalikan dengan kontribusi per unit yang dianggarkan. Nah, di sini aku cantumkan juga sebagai salah satu contohnya di tabel yang tertera di slide, yaitu di Exhibit 10.7 sebagai bayangan untuk kita semua mengenai varians volume. Sebagai contoh, di sini ada produk A, B, dan C, ada 3 produk. Nah, untuk kolom kedua itu berisikan mengenai anggaran bauran pada volume aktualnya, yaitu masing-masingnya sebesar 150. Nah, kemudian ada juga di kolom ketiga budgeted volume atau penjualan yang dianggarkan, yang kemudian nanti akan kita kalikan dengan tadi anggaran bauran pada volume aktual. Maka nanti untuk selisihnya kita kalikan juga dengan kontribusi unit yang dianggarkan. Maka hasilnya kita akan mengetahui apakah varians volumenya ini termasuk yang menguntungkan, favorable atau unfavorable. Nah, di sini teman-teman bisa lihat semuanya di sini varians volumenya adalah positif. Nah, tapi perlu kita analisis kembali apakah positif ini semua menggambarkan favorable atau tidak menguntungkan. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai penetrasi pasar dan volume industri. Dan di sini mungkin teman-teman perlu mengetahui terlebih dahulu apa sih itu penetrasi pasar. Nah, untuk penetrasi pasar ini adalah sebuah cara bisnis untuk mengukur seberapa besar sih produk atau jasa yang digunakan oleh para konsumen ini dibandingkan dengan jumlah total pasar untuk produk yang ditawarkan tersebut. Nah, sehingga untuk penetrasi pasar ini menjadi sebuah cara untuk mengembangkan strategi untuk memperluas cakupan pangsa pasar untuk suatu produk atau jasa tertentu. Nah, di sini mungkin teman-teman juga sudah membaca dari yang tertera di slide dan akan aku bacakan, yaitu salah satu perluasan dari analisis laba adalah untuk memisahkan varians bauran dan volume menjadi jumlah yang disebabkan oleh perbedaan dalam pangsa pasar dan jumlah yang disebabkan oleh perbedaan dalam volume produksi. Jadi pada prinsipnya untuk manajer unit bisnis ini memang mereka tidak bertanggung jawab atas volume industri karena hal tersebut bergantung atau berkaitan dengan kondisi ekonominya, namun mereka bertanggung jawab atas pangsa pasarnya. Nah, pada pojok kanan di sini teman-teman bisa melihat untuk persamaan dari varians pangsa pasar. Nah, untuk persamaan varians pangsa pasar ini memang persamaan yang digunakan untuk memisahkan dampak penetrasi pasar tersebut dengan dampak dari volume industrinya. Untuk persamaannya itu
yaitu penjualan aktualnya kita kurangkan dengan volume industrinya, kemudian selisihnya kita kalikan dengan penetrasi pasar yang dianggarkan, kemudian kita juga kalikan dengan kontribusi per unit yang dianggarkan. Nah, kemudian bagaimana sih untuk persamaan dari varians volume industri itu? Nah, di bawah teman-teman bisa melihat untuk rumusnya, yaitu volume industri aktualnya kita kurangkan dengan volume industri yang dianggarkan, kemudian selisihnya kita kalikan dengan penetrasi pasar yang dianggarkan, dan kita kalikan juga dengan kontribusi per unit yang dianggarkan. Nah, lanjut setelah tadi kita membahas mengenai berbagai macam dari varians pendapatan, sekarang kita akan memasuki dari varians beban. Yang pertama ada yang disebut dengan biaya tetap. Pasti teman-teman juga sudah tidak asing dengan sebutan atau istilah biaya tetap dan juga biaya variabel. Nah, untuk biaya tetap ini di sini aku tekankan kembali bahwa biaya ini tuh tidak dipengaruhi baik oleh volume penjualannya maupun volume produksinya. Jadi nanti akan berbeda dengan biaya variabel. Oleh karena itu untuk variansnya yaitu selisih antara biaya tetap aktualnya dengan yang telah dianggarkannya. Nah, setelah sebelumnya tadi kita sudah mengetahui tentang varians untuk biaya tetap, selanjutnya di sini adalah varians biaya variabel. Seperti tadi sudah aku katakan, namun akan aku tekankan kembali di sini. Untuk biaya variabel di sini memang yang bervariasi secara langsung dan proporsional dengan volume. Sehingga untuk biaya produksi variabel yang dianggarkan itu harus kita sesuaikan terlebih dahulu dengan volume produksi aktualnya. Nah, perlu diingat kembali bahwa volume di sini adalah volume produksi, bukan volume penjualan. Kenapa? Karena untuk volume penjualan di sini kita akan mengaitkannya dengan varians pendapatan yang telah dijelaskan sebelumnya. Materi yang selanjutnya adalah variasi dalam praktik, yang mana ada beberapa pendekatan untuk mengidentifikasikan varians yang dapat menyebabkan laba aktual unit bisnis berbeda dengan profitabilitas yang dianggarkan. Pendekatan tersebut adalah periode waktu dari perbandingan, fokus pada margin kotor, standar evaluasi, sistem biaya penuh dan jumlah rincian, serta biaya teknik dan biaya diskresioner. Yang pertama adalah periode waktu dari perbandingan, di mana perbandingan antara anggaran tahunan dengan perkiraan saat ini mengenai kinerja aktual untuk 1 tahun akan menunjukkan seberapa dekat si manajer unit bisnis itu dapat memperkirakan berapa target laba tahunan yang akan dicapai oleh perusahaan. Nah, apabila kinerja untuk 1 tahun itu lebih buruk dibandingkan dengan anggaran tahun tersebut, maka dimungkinkan kedepannya itu perusahaan dapat mengalami defisit anggaran. Kemudian pada pendekatan ini untuk mendapatkan estimasi yang realistis itu tidak mudah. Hal ini karena manajer unit bisnis itu cenderung optimis terhadap kinerjanya di bulan berikutnya. Karena jika mereka pesimis, maka kemampuan manajer itu dalam mengelola akan diragukan. Yang kedua adalah fokus pada margin kotor. Dalam hal ini, analisis varians dilakukan dengan mensubstitusi margin kotor untuk harga jual dalam persamaan pendapatan. Yang mana margin kotor ini adalah selisih antara harga jual aktual dengan biaya produksi standar. Nah, biasanya perubahan dalam biaya atau faktor-faktor lainnya diperkirakan akan mengarah ke perubahan dalam harga jual. Dan tugas dari manajer pemasaran inilah yang akan memperoleh margin kotor dari harga yang dianggarkan. Sehingga dalam biaya produksi standar yang ada harus mempertimbangkan perubahan harga dalam biaya produksi. Dan biaya standar ini yang nantinya akan digunakan juga agar inefisiensi produksi dapat mempengaruhi kinerja dari organisasi pemasaran. Yang selanjutnya adalah standar evaluasi. Nah, untuk mengevaluasi laporan atas aktivitas aktual dalam sistem pengendalian manajemen, terdapat 3 jenis standar formal yang digunakan, yaitu standar atau anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya, standar historis, dan standar eksternal. Yang pertama adalah standar atau anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, standar ini merupakan dasar terhadap kinerja aktual yang diperbandingkan pada berbagai perusahaan. Dan standar ini dapat menjadi unggulan jika manajer dapat mempersiapkannya dan mengkoordinasikannya secara hati-hati. Yang kedua adalah standar historis. Standar historis ini merupakan catatan dari kinerja aktual yang telah dilalui atau yang sudah terlewat. Misalnya adalah hasil dari bulan yang saat ini sedang berjalan dapat diperbandingkan dengan hasil dari bulan sebelumnya atau mungkin dari bulan yang sama pada tahun yang berbeda. Nah, namun standar historis ini memiliki 2 kelemahan yang dapat dikatakan merupakan kelemahan yang serius.
yaitu yang pertama adalah kondisi mungkin saja dapat berubah antara kedua periode tersebut sehingga perbandingan menjadi tidak valid lagi. Dan yang kedua adalah kinerja periode sebelumnya mungkin saja tidak dapat diterima kembali. Lalu alasan mengapa standar historis ini digunakan pada beberapa perusahaan adalah karena terkadang standar yang valid itu yang seharusnya telah ditentukan sebelumnya itu terkadang tidak tersedia. Yang ketiga adalah standar eksternal, yang merupakan standar yang diturunkan dari kinerja pusat pertanggungjawaban lain atau perusahaan lain dalam industri yang sama. Artinya, kinerja dari satu kantor cabang penjualan dapat dibandingkan dengan kantor cabang penjualan yang lainnya. Lalu dalam standar eksternal ini, perusahaan dapat melakukan benchmarking, yaitu perusahaan akan membandingkan produk atau aspek lainnya dengan kompetitor atau dengan pasar yang lebih luas yang dinilai lebih baik dari perusahaan tersebut. Nah, benchmarking ini dapat dilakukan untuk penilaian performa pada layanan atau produk atau mungkin proses perusahaan. Kemudian terdapat keterbatasan pada standar, di mana varians antara kinerja aktual dan standar akan bermakna hanya jika diturunkan dari standar yang valid. Bahkan jika biaya standar mungkin bukan merupakan estimasi yang akurat mengenai berapa biaya yang seharusnya ada dalam situasi tersebut. Nah, situasi tersebut dapat muncul karena salah satu atau kedua alasan berikut. Yang pertama ada standar tersebut tidak ditetapkan dengan selayaknya. Yang kedua adalah walaupun standar tersebut ditetapkan secara layak dalam kondisi yang ada pada saat itu, kondisi yang berubah membuat standar tersebut menjadi usang. Nah, sekian materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Next, yaitu full cost system atau sistem biaya penuh. Jika perusahaan memiliki sistem biaya penuh, biaya overhead variabel dan tetap dimasukkan ke dalam persediaan dengan biaya standar per unit. Nah, di sini ada 3 kondisi. Apabila persediaan akhir lebih besar daripada persediaan awal, maka beberapa biaya overhead tetap yang terjadi pada periode tersebut tetap berada dalam persediaan daripada mengalir ke harga pokok penjualan. Nah, yang kedua, yaitu apabila persediaan akhir kurang dari persediaan awal, maka lebih banyak biaya overhead tetap yang dikeluarkan ke harga pokok penjualan daripada jumlah yang diaktualisasikan. Nah, kondisi ketiga yaitu jika tingkat persediaan berubah dan jika volume produksi aktual tidak sama dengan volume penjualan dianggarkan, maka bagian dari varians volume produksi dimasukkan ke dalam persediaan dan seluruh varians volume produksi harus dihitung dan dilaporkan. Nah, highlight point dari full cost system ini adalah bahwa varians produksi harus dikaitkan dengan produksi volume, bukan volume penjualan. Oke, selanjutnya yaitu amount of detail atau jumlah detail. Nah, rincian tambahan untuk biaya manufaktur dapat dikembangkan dengan menghitung varians untuk pusat tanggung jawab tingkat yang lebih rendah dan dengan mengidentifikasi varians dengan faktor tertentu, seperti tingkat upah dan harga bahan. Nah, lapisan ini sesuai dengan hierarki pusat pertanggungjawaban, yaitu mengambil tindakan berdasarkan varians yang dilaporkan tidak mungkin kecuali mereka dapat dikaitkan dengan manajer yang bertanggung jawab untuk mereka. Nah, dengan teknologi informasi yang modern saat ini, tingkat detail apapun dapat diberikan dengan cepat dan dengan biaya yang wajar. Masalahnya adalah untuk memutuskan berapa banyak yang berharga, sebagian jawabannya tergantung pada informasi yang diminta oleh masing-masing manajer. Ada yang berorientasi pada angka dan yang lainnya tidak. Dan dalam situasi ideal, data dasar ada untuk membuat jenis analisis apapun, tetapi hanya sebagian kecil dari data ini yang dilaporkan secara rutin. Oke, selanjutnya yaitu engineered and discretionary costs atau biaya teknik dan juga biaya discretionary. Nah, sebuah varians yang favorable atau menguntungkan dalam biaya teknik biasanya merupakan indikasi kinerja yang baik, yaitu semakin rendah biaya, semakin baik juga kinerjanya. Dan sebaliknya, bila kinerja pusat pengeluaran discretionary biasanya dinilai memuaskan jika pengeluaran aktual kira-kira sama dengan jumlah yang dianggarkan. Tidak lebih tinggi ataupun tidak lebih rendah. Ini karena varians yang menguntungkan dapat menunjukkan bahwa pusat pertanggungjawaban tidak melakukan secara memadai fungsi yang telah disepakati untuk dilakukan. Karena beberapa elemen dalam pusat pengeluaran discretionary sebenarnya direkayasa. Misalnya nih, fungsi pembukuan dalam organisasi pengontrol dan sebagainya.
Oke, selanjutnya yaitu limitations of variance analysis atau keterbatasan dalam analisis variance. Nah, meskipun analisis variance merupakan hal yang luar biasa, namun analisis ini memiliki keterbatasan. Nah, keterbatasan yang paling penting adalah meskipun variance telah diidentifikasi, hal ini tidak dapat diketahui mengapa variance tersebut dapat terjadi atau apa yang sedang dilakukan oleh variance itu. Misalnya, laporan mungkin menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dalam biaya pemasaran dan mungkin mengidentifikasi perbedaan ini yaitu dengan biaya promosi penjualan yang tinggi. Namun hal itu tidak dapat menjelaskan mengapa biaya promosi penjualan tinggi dan jika ada apa yang harus kita ambil untuk menindaklanjuti hal tersebut. Nah, masalah yang kedua yaitu dalam analisis variance adalah untuk memutuskan apakah variance signifikan. Nah, teknik statistik dapat digunakan untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan antara kinerja aktual dan standar untuk proses tertentu. Teknik ini biasanya disebut sebagai kontrol kualitas statistik, namun mereka hanya berlaku ketika proses diulang pada interval yang sering seperti pengoperasian alat mesin pada jalur produksi. Nah, keterbatasan yang ketiga yaitu adalah analisis variance bahwa ketika laporan kerja menjadi lebih terintegrasi yang tinggi. Nah, variance mungkin dapat misalkan membaca laporan. Misalnya, seorang manajer yang memiliki kinerja biaya produksi unit bisnis mungkin memperhatikan bahwa hal ini sesuai dengan anggarannya. Namun, jika dilihat lagi, mungkin saja dihasilkan dari kinerja yang baik di satu pabrik saja, yang diimbangi oleh kinerja yang buruk di pabrik yang lain. Demikian pula ketika lini produk yang berbeda pada tahap pengembangan yang berbeda digabungkan, kombinasi tersebut dapat mengaburkan hasil sebenarnya dari setiap lini produk. Next, yaitu manajemen actions atau tindakan manajemen. Ada satu prinsip utama dalam menganalisis laporan keuangan formal, yaitu laporan laba bulanan seharusnya tidak mengandung hal yang mengherankan. Informasi penting harus dikomunikasikan dengan cepat melalui telepon, surat elektronik, ataupun pertemuan pribadi segera setelah laporan tersebut diketahui. Nah, laporan resmi ini juga tetap penting dan memiliki beberapa manfaat, yaitu yang pertama, memberikan tekanan yang diinginkan pada manajer bawahan untuk mengambil tindakan kooperatif atas inisiatif mereka sendiri. Dan yang kedua, yaitu laporan formal memberikan dasar untuk analisis karena informasi dari sumber informal seringkali bersifat umum dan tidak tepat. Nah, laporan laba ini tidak ada artinya kecuali jika mengarah pada tindakan. Tindakan tersebut dapat terdiri dari apresiasi untuk pekerjaan yang dilakukan dengan baik, saran untuk melakukan sesuatu secara berbeda, atau tindakan personal yang lebih drastis. Namun tindakan ini tidak berarti dilakukan untuk setiap unit bisnis setiap bulan. Selama bisnis berjalan dengan baik, apresiasi adalah hal yang paling mungkin diperlakukan dan kebanyakan orang bahkan tidak mengharapkan apresiasi secara rutin.